have this feeling anytime you choose. Oke, oke. Ini sebenarnya gimana nih? Mungkin kalau ada yang belum kenal gimana ya? Kita mungkin kenalan dulu kali ya. Boleh, boleh. Dari yang paling Boleh, senior. boleh. Ini sebenarnya nih Pat nih siapa sih? Mungkin Pat boleh kenalan dulu nggak sih? Aduh, kenalan ya. Oke. Halo semuanya, gue Patricia dari angkatan 2018 jurusan Business Economics. Di sini ya yang paling tua mungkin. Itu bisnis ekonomi semua. Wah gila, gue kaget ternyata ada mahasiswa dari jurusan luar ternyata pada penasaran juga sama kita nih tuh yang nonton hari ini. Ya sekarang kita lanjut ke Net. Net gimana Net? Oh Pat lu emaknya ketua yayasan Pat. Gue kenalin diri dulu ya. Jangan. Gimana? Ya gitulah ya, emak gue kerja di sekolah lah. Jangan di-spill dong. Lanjut Nat. Oke, gue mulai ya. Gue paling, kenalin. Hai semuanya, nama gue Natasha Injo. Bisa dipanggil Nat. Gue semester 4 sekarang, berarti gue bisa tahun 2019. Oke. Nah sekarang nih, ini sebenarnya yang kayak opa-opa nih, ganteng ini siapa sih sebenarnya nih? Gue penasaran nih. Oh ya, makasih ya Wes. Oke, halo semuanya. Nama gue Song Yun. Sekarang gue lagi semester 2 Business Economics. Jadi angkatan 2020. Oke, jadi salah satu kebanggaan Bisekon kita tuh punya mahasiswa dari internasional gitu ya, Song ya. Dari Korea gitu. Keren kan? Bisa dibilang gitu ya. Jadi mungkin lu mau klarifikasi gak sih? Mungkin kayak jadi pas gue bikin live ini ya, banyak yang nanyain gue nih, Song Yun nih orang Korea apa gimana nih? Nah itu mungkin lu klarifikasi gitu. Ini sebenarnya orang Korea apa bukan gitu, Song? Lu dari Korea mana nih? Utara, selatan, atau janjian? Aduh, gimana ya? Mungkin dari segi muka ya nggak kelihatan ya orang Korea, tapi ya bokap gue itu orang Korea, nyokap gue orang Indo, jadi agak blasteran gitu lah ya bisa dibilang. Tuh, jadi gitu guys. Jadi Song ini tuh orang Korea, dari bapaknya, dari sebelah mamanya orang Indo. Jadi ya Korea Indo lah ya, blasteran gitu. Langka sih, gue baru pertama kali sih ketemu kayak gini sih. Wah, halo Berta. Wah, ada Ibu Penny juga sedang join. Oke, halo Bu. Selamat malam, Bu. Oke, kalau gitu, kita mungkin ini ya. Kita sebenarnya kesini mau ngapain sih? Lu pada tau nggak? Kayak lu, Pat, lu, Song, Net. Kita sebenarnya diundang ke Live Best tuh sebenarnya pengen ngapain sih gitu? Udah denger belum sih kita mau ngapain? Ngobrol tentang apa gitu? Lu dengerin kita ngobrol tentang apa gitu? Hah? Halo? Kayaknya ngobrol tentang stres-stres anak Bisekon kayaknya. Iya, nggak salah. Kalau dari itu, yang lain gimana? Mungkin ya kita ngobrol-ngobrol santai aja kali ya. Kita bisa mengenal lebih dalam tentang jurusan kita, what we do in everyday basis gitu kali ya. Jadi tujuannya kita tuh sebenarnya kita pengen kasih exposure gitu ya. Sebenarnya Bisekon tuh kayak gimana? Dari 3 angkatan sekaligus. Dari tadi Cipet 18, terus Tina 19, Song 20. Apalagi di masa-masa UTS kayak gini kan, kita semua lagi UTS kan. Jadi mungkin yang dari pagi nih kayak lagi capek, stres belajar, ya boleh banget nih kita join ke sini tuh buat bisa berbagi beban, buat sharing segala macam. Nanti kita juga bakal ada Q&A nih. Mungkin pengen tahu nih kalau dari sisi sudut pandang anak Bisekon nih kayak mandang UTS tuh kayak gimana. Mungkin cara dia escape dari kejenuhan tuh gimana gitu. Tapi mungkin untuk membuka ya, ini kan kita anak Bisekon semua nih. Gue pengen tahu nih, sebenarnya dari Cipet, dari Net, dari Song nih, kenapa tuh awal mulanya tuh dari, kan Rasul kita banyak jurusan ya, kenapa awal mula tuh milih Business Economics sebagai pilihan kalian gitu? Gue pengen tahu nih, dari Cipet dulu mungkin yang paling senior. Aku masuk Bisekon sebenarnya tertarik banget sama Bisekon ini karena klaimnya itu pertama ya di Indo jurusan Business Economics, dan juga career path-nya yang ditulis itu menjadi business analyst. Aku emang pengen sih jadi business analyst dari dulu. Waktu itu sempat lihat ada business analyst bantu perusahaan, terus kayak bantu banget gitu, terus jadi kayak pengen juga kalau gue bisa jadi gitu, gue maksudnya kayak
kayak bisa bantu orang gitu loh, bisa bantu bisnis yang udah lagi declining, kita bisa bantu consult gitu sih. Oke, jadi Cipa tuh lebih tertarik untuk menjadi konsultan gitu ya, daripada yang melakukan bisnisnya secara langsung gitu, Cipa ya. Gitu sih. Jadi Iya, tapi gue juga suka sih melakukan. kenapa? Gue juga suka sih ngelakuin bisnis, tapi ya kalau untuk professional career-nya lebih tertarik jadi konsultan gitu. Oke, jadi mungkin belum banyak yang tahu bisnis ekonomi kan kita secara kuantitas kan kecil ya. Cuman kalau belum tahu tuh jadi kita itu lebih fokus ke buat konsultan gitu ya. Jadi makanya Cipat. Oke, kalau dari Cipat gitu. Kalau dari Net gimana nih? Sama sih, kayak dulu tuh gue tertarik, gue kan ikut info sessionnya Prasmo tuh, terus gue ketemu banyak jurusan, karena di sana kan ya benar-benar semua jurusan lah dari STEM sama SBE. Terus gue liat-liat, kalau nggak salah gue cuma lihat bisnis sama bis ekon. Terus gue kalau pas mikir bisnis tuh, gue tuh bukan orang yang kreatif lah, bisa dibilang gitu. Jadi kalau pas dibilang kayak gue tuh suka harus bikin produk-produk gimana gitu, gue agak takut gitu jujur ya. Terus deh gitu gue ketemu bis ekon, dan di situ dibilang kayak lo tuh lebih ke analisis ini dan jujur gue tertarik banget sih. Terus deh gitu sama sih kayak Cipet, sebenarnya waktu itu gue ngeliat sepupu gue, kalau itu sepupu gue kerja jadi konsultan, terus gue kayak anjir ini seru banget nih kayaknya kerjaannya, terus kelihatannya ya seru, terus ya udah gue kira apply ke bis ekon, terus ya puji Tuhan masuk. Oke. Oh, ini jadi sebenarnya tadi yang Net ngomong tuh Net lagi agak merendah gitu. Sebenarnya dia bukan yang kreatif juga. Menurut gue, wah dia sih telaten banget lah di angkatan gue. Jadi oke, jadi lu tuh mirip-mirip Cipat gitu ya, karena lu tertarik banget sama analyzing gitu ya, kayak jadi analis gitu ya. Betul. Oke, nah sekarang gimana nih? Opa gimana, Song? Nih, mau jawabannya jujur atau gimana nih? Nah gimana nih, mungkin pada komen nih mau jawaban Song jujur apa enggak nih? Soalnya Song jago bohong nih kebetulan nih. Aduh, Oh, kebuka nih aib gue ya. ya udah jujur lah, jujur lah. Ini kan kita Nah, dari ah, jujur ya. Nah, kan jawaban gue sih beda banget ya dibanding senior-senior Bisekon ya. Yang lain kan karena mereka tertarik sama analisa sama ya dan lain-lain gitu. Tapi jujur, gue dari dulu itu nggak ada minatnya sama sekali untuk masuk jurusan bisnis atau ekonomis gitu. Kebetulan as impulse aja gue masuk, karena awal-awalnya itu gue pengen jadi dokter gigi tuh, pengen masuk FKG. Tapi ya pas sudah akhir-akhirnya SMA, gue udah mager banget belajar IPA kan, karena kedua gue anak Oke. IPA. Nah, jadi ya udah deh gue iseng ikut ke open house-nya Prasmo bareng teman-teman gue. Nah, gue liat lah booth-nya Bisekon tuh. Gue inget kemarin tuh ada Cigebi kalau nggak salah ya, yang apa sih, yang introduce me to Bisekon gitu. Nah, dari situ gue oke lah, jurusannya juga bahasa Inggris kan. Wah, lumayan tertarik deh. Ya udah deh, gue ikut tesnya, masuk. Masuk. Gitu. Jadi kayak apa ya? Jadi kayak iseng-iseng gitu ya, iseng-iseng. Cuma terus lu kebetulan masuk gitu ya. Iseng-iseng gitu. Iya, jadi bisa dibilang gak mau jalur yang ribet lah, karena pas mau daftar FKG itu ribet banget. Jadi kayak ya udah deh. Tapi gimana maksudnya kayak lu merasa kayak panggilan lu lebih ke arah bisa ekonomis itu, apa lu masih sekarang ini masih kayak ada tertarik untuk jadi dokter gigi nggak, Song? Oh, udah enggak. Udah enggak. Itu pas lu daftar tuh udah pengen emang bisa ekon aja gitu ya. Tapi lu nggak punya belum ada alasan yang kuat kenapa lu pengen bisa ekon gitu. Belum ada. Oh, salah satu alasannya itu karena kampusnya bagus. Kampus Prasmo, gue lihat kayak, waduh, keren juga nih kampus. Terus gue lihat juga ada jurusan bahasa Inggris. Ya udah, gue lebih tertarik lah gitu. Setuju banget. Jadi gitu. Oke. Nah, terus ini kan udah jalan, tadi kan Cipat udah lebih lama ya. Maksudnya udah jalan kurang lebih udah berapa nih? Udah dua tahun lebih ya, Ci? Hampir 3 tahun nggak sih? Berapa? Udah tahun 3 ya. Tahun ketiga. Nah, itu selama 3 tahun nih, kan tadi Cipat kan awal-awal nih pengen jadi analis. Kira-kira dari kurikulum, dari dosen-dosen yang ada tersedia di Bisekon nih menjawab nggak, Ci? Kayak kira-kira sesuai ekspektasi Cipat nggak? Oh, jadi awalnya gue ke Prasmo tuh gue juga ketemu tim marketingnya, terus kayak mereka jelasin gue kurikulum dan segala macam. Menurut gue klaim mereka semuanya ini sih sesuai apa yang gue dapat gitu, jadi ya sesuai. Jadi kalau dari 0 sampai 10, kira-kira satisfaction rate-nya Cipat di Bisekon tuh berapa nih?
Gila, Wesley pakai angka loh. Eh, boleh lah 9 lah. Karena kita banyak juga kayak langsung terjun ke dunia nyatanya loh, kayak kita ambil satu company untuk kita consult gitu. Kita beneran jadi kayak konsultan. Jadi menurut gue itu bantu banget sih. Gitu. Tapi kayak online offline gini gimana? Ada bedanya nggak sih? Sama aja. Online offline sama aja sih, tugasnya banyak. Nggak ada beda. Tapi tetap semangat banget gitu ya, Ci. Jadi bisekon gitu. Jadi anak bisekon. Oh ya, kalau semangat ya masing-masing lah ya. Kalau mager mager aja. Oke. Sekarang Net gimana, Net? Sesuai ekspektasi nggak lu? Soalnya kan beda nih. Kalau Cipat kan mungkin kayak online kayak lumayan seimbang lah ya. Tapi kalau lu baru 1 semester di bisekon offline, terus tiba-tiba langsung online nih. Nah, maksudnya sepanjang perjalanan lu itu, lu merasa bisekon ini dari kayak pelajaran yang lu dapat tuh di atas ekspektasi lu, sesuai ekspektasi lu, apa di bawah? Di sini jujur aja. Ya, so ekspektasi gue sih, apalagi kayak, ya sebenarnya emang seruan kalau kita offline ya, apalagi kayak sekarang tuh gue kan, ya Wesley sama gue kan semester 4 di, ada salah satu kayak mata kuliah namanya ABA kan, Applied Business Analysis. Nah ya kita emang bener kata Cipet bilang yang kita tuh bener-bener jadi konsultan lah gitu kan. Mungkin menurut gue kayak kalau offline tuh seru banget karena kita kan bisa bener-bener berinteraksi sama orang dari perusahaan itu kan. Kayak ya kayak knowledge lu jadi lebih banyak lah, lu bisa ngomong gimana sih. Kalau online kan lu ada kayak ya ada barrier-nya lah ya istilahnya gitu. Tapi so far as kayak lessons go gitu ya pretty interesting gitu sih, yang gue pikir kayak apa nih sebenarnya, kayak pas semester pertama gue kayak bingung kan ini buat apa, emang kepake kalau gue belajar ini. Tapi sebenarnya pas ya as time goes kayak benar-benar emang kepake gitu, yang diajarin semua kepake. Terus gue juga jadi kayak lebih rasional mungkin ya kalau bisa dibilang semenjak masuk business economics gitu. Lebih rasional tuh maksudnya gimana nih? Lebih gimana? Based on data apa gimana? Kalau buat gue dulu tuh, gue tuh kayak gue tuh orangnya bener-bener konsumtif. Tapi semenjak masuk bisnis economics kayak gue tuh lebih kayak mikir-mikir dulu, ini bener gak ya? Gue beli tuh kayak gue mikir ini aset apa liabilities nih kalau gue beli. Apakah bisa menghasilkan uang apa enggak nih buat gue? Gitu sih, lebih mikirnya gitu. Gila, berarti lu udah 4 semester aja pemikiran udah kayak gitu ya? Wah, gila. Nah, Song, lu kalau misalnya dari penjelasan lu ya, yang gue nangkep, lu kan berarti kan dari dokter gigi, terus lu masuk bisekon karena lu iseng-iseng. Berarti kan lu masuk tanpa ekspektasi, bener gak? Jadi tanpa ekspektasi biar nggak kecewa gitu kan ya, apa gimana? Gimana, lu? Gimana ya? Karena gue kan nggak ada pengalaman sama sekali tuh di dunia di pelajaran bisnis atau ekonomi gitu. Jadi I really don't know what to expect. Jadi selama ini gue kayak ya udah jalanin aja gitu. Ekspektasi pun nggak ada. Karena ya ini pertama kali juga gue pernah terjun ke pelajaran ekonomi, pelajaran bisnis. Tapi gue belajar banyak hal sih di mata kuliah ini. Di jurusan ini maksud gue. Gue belajar banyak tentang ekonomi, tentang bisnis gitu. Oke, berarti lu mempelajari sesuatu yang lu belum pernah sentuh sebelumnya, kayak dunia baru gitu ya? Oke, banyak. Iya. Oke. Mungkin ini salah satu alasan juga sih kenapa gue mau masuk ke Bisekon ya, karena dari dulu kan gue IPA terus tuh, jadi ibaratnya bosen lah, jadi mau something new. Ini deh. Oke, guys, jadi gitu guys. Jadi kalau mungkin lu pada yang masih anak SMA nih, terus masih nggak tahu, nah itu lu boleh nanya-nanya tuh ke Song tuh, tinggal diam aja tuh, kayak gimana sih, kayak biasanya gimana, soalnya kan mirip-mirip lah ya konteksnya, maksudnya kayak Song tuh masih nggak tahu apa-apa soal biasanya, terus coba-coba, terus gimana, maksudnya setelah lu coba, lu merasa lu mengambil langkah yang tepat gitu, apa justru kayak lu nyesel, kayak aduh kayak gue gak sini, gimana? Wah, kalau nyesel sih, enggak sih, gue gak nyesel sama sekali sih, karena biasanya kalau lu ambil keputusan yang kurang tepat lah, hati lu gak enak. Benar. Kan? Hati lu gimana nih? Nah, kalau gue itu lanjut. Kalau gue itu nyaman-nyaman aja di Bisekon, tapi ya mungkin kendalanya itu pelajarannya susah.
Tapi gue nyaman-nyaman aja meskipun banyak tugas, banyak pekerjaan gitu, gue nyaman-nyaman aja. Oh, oke. Berarti so far sih kalau misalnya dari apa jawaban-jawaban lu pada sih dari 3 angkatan ya. Ini kan mewakili 3 angkatan kayak oke ya, positif semua ya, jawabannya bagus ya. Cuman gue denger-denger ya, sama ini gue denger-denger dari orang-orang nih, katanya bis account tuh sibuk banget. Kayak dari semester 1 aja tuh kayak udah sibuk banget. Nah itu bener apa enggak tuh? Gue nggak tahu nih. Gue tahu sih sebenarnya, cuman gue pengen tahu dari lu pada. Jadi siapa nih yang jawab duluan nih? Bebas dari mana, Cipet aja deh. Atau enggak dari Song deh, dari lu deh, kan lu kan yang paling. Song, lu duluan, Yang- Song. Iya. Oh Lu iya, kan iya. paling Kalau- maksudnya paling muda ya, maksudnya buat yang kayak masih semester 2 tuh sibuk banget gak? Kayak hektik gitu apa gimana? Kayak atau sebenarnya kayak chill-chill aja santai gitu. Gimana? Menurut gue sih kalau sibuk atau enggaknya itu bisa dibilang relatif ya, karena ada tipe orang yang nggak peduli, jadi kayak ya whatever. Tapi kalau lu peduli sama ya pelajarannya, kuliahnya, menurut gue sih agak hektik sih, agak sibuk, karena ini sebelum UTS mulai aja masih ada banyak tugas nih yang gue belum selesain. Kira-kira ada 2-3 tugas yang gue belum kelarin nih. And gue bener-bener gak ada waktu untuk belajar buat ya UTS besok. Jadi pay for the best aja sih gue mah. Jadi lu berpasrah aja gitu soalnya. Saya gimana lu nggak ada waktu gitu. Menurut gue sih right now sibuk banget. Gue bisa bilang sibuk banget. Karena gak ada waktu buat belajar. Ini Masih kelarin. bisa dibilang gimana ya? Selama lu sekolah, selama lu umur berapa sekarang, Song? Gue 19. Puji Tuhan. Selama 19 tahun di Bisakon ini salah satu momen paling sibuk lo apa enggak? Selama 19 tahun 11-12 sih sama SMA gue, tapi lebih sibuk menurut gue di Prasmo, di Bisakon sekarang, karena baru gitu, gue belum haven't properly adapted lah to the environment, jadi terasa lebih sibuk menurut gue. Oke, jadi tadi lu bilang karena apa tugasnya banyak gitu ya? Tugasnya wah apalagi ya, makalah lah, esai lah. Mungkin bisa Itu sih yang lebih menurut gue spesifik yang paling sibuk tuh mata kuliah apa gitu biar orang-orang mungkin pada tahu gitu ya. Yang lebih spesifik yang kayaknya aduh gila nyusahin banget sih. Bukan nyusahin sih, maksudnya kayak jadi bikin lu yang bikin sibuk ya, banget itu apa deh. tuh? Bocorin dikit dong, bocorin dikit. Jujur, ini religious studies. Ini gue gak ngerti, mungkin orang lain kaget ya kenapa religious studies ya. Ini gue ngomongin dulu nih. Sebelum UTS, berapa hari sebelum UTS dikasih tugas tuh bikin makalah 10 halaman. Gila. Itu gue kerjain makalah yang 5 halaman aja udah bisa 1 minggu kelarinnya. Ini 10 1 halaman minggu gitu. bayangin. Jadi kayak sibuk Oke. banget. Jadi religious studies apa lagi? Karena ada 2 kan. Religious, terus apa lagi ya? Marman kalau nggak salah sih, disuruh bikin artikel. Ya, disuruh bikin artikel juga kalau nggak salah Marman. Tapi Marman gue udah kelar, jadi kayak santai aja. Oke. Jadi lebih ke makalah ya. Makalahnya itu yang paling. Iya, bikin makalahnya tuh yang bikin sibuk. Tapi lu belajar banyak kan dari kesibukan itu, lu belajar kan? Bisa dibilang begitu sih. Oke. Kita lanjut nextnya sekarang ke Net. Gimana Net? Sekarang tuh lu sibuk gak sih? Apa gimana? Kan tadi Song bilang tuh sibuk tuh relatif ya, tergantung orangnya. Kalau menurut lu gimana? Sibuk apa enggak? Betul sih, bener kayak apa kata Song bilang, sebenarnya sibuk tuh relatif. Menurut gue, bis ekon, gak tau ya, kalau gue tuh kalau bisa kerjain yang bisa gue kerjain dulu, gue pasti kerjain dulu. Tapi kayak ya kadang-kadang ada juga sih gue kayak procrastinate gitu, terus ya nanti gue kerjain. Tapi kalau dibilang sebenarnya ya kan kalau Prasmo tuh kayak lu ikut organisasi gitu kan, klub gitu kan biasanya banyak kan, nggak cuma satu. Nah kalau misalnya lu nggak ikut ya pasti otomatis lu lebih relax, nggak banyak kerjaan menurut gue gitu sih. Tapi ya bisa ekon kalau bisa kan sendiri menurut gue ya kadang ada hell week-nya lah kayaknya. Ada tenang-tenangnya. Kenapa Wes? Enggak. Tadi ada Hell Week, oke. Terus apa lagi? Gimana? Ya, tapi kalau misalnya lu nggak ikut sama sekali organisasi, ya santai-santai aja menurut gue gitu sih. Karena gue ngerjain apa yang gue bisa kerjain dulu. Dan kalau di Prasmo kan sistemnya, most of your works, itu kan kayak 90% lah ya, bisa dibilang tuh sama
kelompok. Jadi lu nggak, ya kalaupun berat ya bisa dibagi gitu. Kalau lu pinter-pinter baginya ya sebenarnya santai-santai gitu sih menurut gue ya. That's my personal opinion gitu sih. Nah, oke. Mungkin di sini lu bisa sharing juga nih kan lu bilang mungkin di sini lu bisa sharing kan. Maksudnya lu bilang pintar-pintarnya bagi waktu gitu ya. Maksudnya lu nggak bakal nunda-nunda. Nah, itu lu berarti punya motivasi itu gimana tuh? Dapetnya dari mana? Motivasi lu tuh biar nggak nunda pekerjaan. Saya bukan motivasi ya menurut gue. Kalau gue tuh mau nggak mau gue harus kerjain dulu karena ya balik lagi kesibukan masing-masing. Gue sekarang handle kayak ada 3 panit selain Bisekon gitu kan, sama kerjaan yang lain-lain. Nah kalau gue nggak kerjain yang gue bisa kerjain dulu, nanti akhirnya kalau bisa gue tunda-tunda, malah yang lain nggak kekerjain gitu loh. Jadi ya mau nggak mau ya gue harus ngerjain duluan gitu. Itu sih. Oke. Oke, berarti lu percaya nggak tadi yang Song bilang kalau itu nggak ada waktu? Sebenarnya itu lebih nggak ada waktu atau mungkin kayak Songnya nunda-nunda apa gimana nih? Oh, gue nggak tahu ya kalau tapi ya so far sih gue masih ada waktu. Maksudnya kayak ya kalau gue ya super chill gitu sih. Gue masih bisa kayak keluar sama keluarga gue, sama teman-teman gue. Itu menurut gue masih ada waktu. Kalau buat gue, kalau sampai misalnya gue nggak bisa bales line orang sampai nggak bisa keluar, nah itu baru yang nggak ada waktu. Tapi ya so far nggak pernah sih yang kayak gitu. Kalau dari lu berarti, mungkin itu mungkin dari masing-masing orang juga ya dia bisa manage waktunya dia. Jadi apa mungkin prioritasnya beda-beda gitu ya. Ya betul. Oke. Nah, sekarang dari Cipet gimana, Ci? Menurut Cipet nih gimana? Sibuk banget gak? Terutama sekarang, kayak sebelum tesnya itu sibuk banget gak sih kalau di Bisekon? Kayaknya udah kejawab sih. Kalau bisa atur waktu ya semuanya pasti keburu gitu. Terus, tapi kalau hektik ya banyak lah. Emang tugas banyak. Bikin paper, bikin apa, ngitung-ngitung gitu. Pelajaran juga makin lama makin susah. Terus mulai paper. Terus, tapi kalau panit sebenarnya kalau itu bikin hektik sebenarnya maksudnya apa ya, kayak ngampus itu kan kalau ikut panit gitu kan jadi lebih banyak pengalaman. Ya itu nggak, maksudnya worth to try lah gitu. Walaupun emang sibuk tapi bakal nambahin soft skill terus kayak experience gitu. Tapi ya bakal emang lebih hectic sih, tapi in the end of the day kayak bakal give us a lot of lessons gitu. Oke, jadi kurang lebih mirip-mirip lah ya. Maksudnya sibuk tuh rata-rata cuma gara-gara tugas kayak tugas gitu ya. Oh, oke. Nah, gini. Berarti kan tadi tugas nih. Terus kalau dari tadi Cipet tugasnya udah kelar semua nih tapi. Gue besok ujian belum belajar, woy, jujur. Gila, ya lu nekat juga ya. Tapi lu pada gimana kan? Buat para prasmulia ini kan tahu kan besok tuh UTS. Tapi gimana kalau buat dari Cipet persiapan UTS gimana nih, Ci? Persiapan UTS. Jujur gue nyicil. Cuman ya gitu, gue lelet orangnya kalau baca itu kayak harus sampai meresapi banget. Jadi kayak gue lelet, tapi ya boleh, maksudnya oke lah, maksudnya kayak ya bergadang dikit gitu effortnya keburu. Oke. Terus kalau lu Net gimana, Net? Persiapan UTS tuh gimana? Jujur gue cari yang saya kayak gue tuh harus ada kategori-kategori gitu sih menurut gue. Kayak kalau misalnya nih besok kan kita I.O. kalau nggak salah, itu kan sebenarnya kayak lebih ke teori gitu kan, nggak banyak hitungan yang harus lu kayak praktis tiap hari kayak math gitu. Nah itu gue udah cicil dari kemarin-kemarin, gue udah bikin rangkuman sendiri gitu-gitulah. At least ya sebenarnya kebantu juga kan dengan online gini, kita kan nggak harus tatap muka ya gitu kan. Ya adalah jadi gue harus bikin rangkuman sendiri. Dan ya sebenarnya gue nyicil gitu juga sih, kayak Cipet bilang. Dan kalau misalnya ada sesuatu kayak ABA gitu kan, itu kan lebih yang ke group presentation. Nah ini tuh juga kita, grup gue juga nyicil, terus udah gitu ya kita kerjainnya sama-sama gitu sih. Lebih yang, sebenarnya nggak ada yang spesial juga sih, gue belajar aja gitu. Ya, mirip-mirip juga ya sama Cipet. Kalau lu gimana, Song? Lu belajar UTS udah belajar belum nih? Lu kalau ada tampangnya so far sih belum ya, jujur belum. Tapi persiapan gue untuk UTS paling baca-baca PPT, itu nomor 1. Baca-baca PPT, notes dari guru, dari dosen. Nah, kedua nih, penting juga nih, doa. Harus doa. Iya. Lu nggak ada doa, nggak ada guidance dari Tuhan sih, wah, cukup sulit ya. Jadi, baca-baca PPT sama doa, itu dua persiapan. Maksudnya doa yang lebih diutamain yang mana nih? Doa dulu apa gimana? Maksudnya
Pasti PPT dulu, karena kalau lu doa tanpa ada usaha, sama aja bohong. Gila, ya udah. Harus ada usahanya. Gila. Wah, sakti juga. Oke. Berarti jangan lupa guys ya, hari ini sebelum ya ntar malam berdoa, ntar sebelum ujian berdoa gitu ya, menurut kepercayaan masing-masing gitu ya. Oke, kalau dari menurut lu sendiri, yang UTS yang paling lu takutin apa? Sama yang paling lu nggak sabar untuk lu pengen ngerjain cepet-cepet? Aduh. Iya, menurut lu? Gua. Yang paling serem sih Mikro sama Marman. Paling serem. Mikro sama Marman. Karena yang anak 20 nih komen dong, kira-kira yang paling susah apa nih gitu. Sama kan nih Kesong nih gitu. Gimana Mikro sama Marman? Berarti Oke. Kalau lu gimana, Net? Gue takut, jujur gue takut aba sih, karena lebih yang abstrak gitu. Karena kan kita juga deal sama klien, ya kayak partner luar gitu lah ya. Gue nggak tahu mereka mau gimana, terus kayak ya agak lebih abstrak gitu sih. Jadi agak susah kita iniinnya. Cuman ya kebantu lagi karena itu grup juga kan, lebih kayak ke grup effort. Cuman tapi ya by the way gue mau ngomong yang Song bilang kan Marman kan ya. Gue tuh dulu suka banget loh sama Marman, kayak gue juga itu favorit gue juga. Iya, Marman tuh seru banget menurut gue. Gue tuh karena dosennya atau karena pelajaran nih? Enggak, dua-duanya sempat menurut gue kayak Pak Ahmad sama Pak Hariman kan waktu itu ya. Itu tuh seru banget tuh pas karena masih semester 2 kita masih ketemu berapa kali gitu, kalau nggak salah 2 kali angkatan gue, dan itu tuh seru banget menurut gue, kayak interesting. Waktu itu kita diajarin BCG Matrix gitu-gitu, itu seru sih menurut gue kayak nangkep apa yang mereka mau gitu. Makanya gue agak bingung, kenapa nih Marman, ada apa dengan Marman ternyata. Itu lebih ke aba karena presentasi grup gitu-gitu. Karena apa tadi lu bilang? Kenapa aba? Lebih kayak deal sama orang luar yang kita kan juga nggak tahu kan mereka maunya gimana. Oh iya. Ya, oke. Dari Cipet gimana, Ci? Yang paling susah ini mungkin ini sebenarnya paling susah ini bisa jadi kayak tips-tips juga buat kayak yang baru yang lagi nonton nih, kayak mungkin pengen tahu buat misalnya angkatan 20 nih, pengen tahu yang 2019 tuh yang susah tuh apa sih? Kalau angkatan dari angkatan berapa? 18 yang susah tuh apa sih? Jadi kita pengen bisa jadi tips gitu loh. Nah, kalau dari Cipet gimana, Ci? Susah ya pertanyaan lu, soalnya kan kayak pelajarannya lumayan diverse gitu, ada yang hitungan, ada yang hafalan, ada yang pengertian konsep gitu-gitu. Tergantung sih strength lu di mana. Kalau misalnya mau lu suka hitungan, misalnya lu suka coding nih, gue ada nih coding namanya big data analysis, nah mungkin lu jago di situ. Kalau gue sih nggak ngerti gitu ya, tergantung kemampuan otak. Tapi kalau yang paling takut ya semua lah ya, cuman yang paling deket besok itu gue ujian bahasa Jerman. Coba sih, kalau masuk Jerman bisa nggak sih? Coba. My name is Patricia. My name, gue gampang ya, Teh. itu lu kayak ngomong bahasa Inggris tapi nggak bisa baca gitu. Nah, name jadi nama gitu. Jujur, awalnya gue motivated belajar ini, terus kayak awal-awal gila susah banget. Gue langsung skip. Ya susah lama-lama. Wah, ada di second PDF join tuh. Oh, gila. Kayak ganteng tuh kayaknya. Oh ya. Iya. Oke, berarti mirip-mirip sih. Berarti tadi penting sih. Tadi good point sih tadi. Ya, tadi yang Cipat bilang tuh yang penting apa, kita tahu strength kita masing-masing gitu ya. Sebenarnya susah tuh ya beda-beda gitu. Kita nggak bisa bilang juga kayak ini pelajarannya susah buat Cipat, belum tuh susah buat yang. Jadi mungkin dengan kita UTS ini kita bisa belajar mengenal diri masing-masing gitu ya. Kayak strength kita tuh di mana gitu ya. Gitu, Ci. Keren lu ya, siap. Nah, gila. Gue belajar dari lu nih. Wah. Tapi mungkin kenapa? Oh. Ini kenapa nih moderator kalau fokus? Iya, Wegelo. Ya, gue lagi fokus ya. Oh. Oke. Jadi UTS ya. Tapi sebenarnya mungkin yang orang-orang pengen pada tahu gitu ya. Kalau ini menurut pengalaman gue pribadi nih. Karena online ya, gue kadang-kadang kelas tuh nggak begitu fokus-fokus banget. Maksudnya nggak sefokus kayak kalau misalnya gue offline. Itu pengaruh di gue. Kalau dari lu pada gimana nih? Ada pengaruh nggak? Soalnya kan pengaruh juga kayak buat persiapan lu UTS gak sih? Kayak waktu, misalnya kayak lu, kalau misalnya kelas lu dengerin kan, UTS jadi lebih santai, gimana. Kalau dari Cipat,
ada pengaruh nggak sih kayak offline online gitu? Ada bedanya nggak? Ngaruh sih. Dosennya nggak bisa lihat. Kadang kalau nggak usah on cam, kita lagi tiduran. Enggak. Itu jadi kayak bebas banget. Atau kayak mau chatting sama temen juga dia nggak tahu gitu. Nah, itu hal-hal yang kayak gitu sih yang bikin kadang kita lebih gampang nggak fokus gitu. Gue berasa sih sebenarnya. Lebih nggak fokusnya tuh gimana nih? Ci? Oh, kayak lebih kayak main HP terus on apa off cam. Karena off cam ya, utamanya karena off cam gitu Ci. Ya, gue sih off cam sih. Ya, jadi lebih bebas lah. Mau sambil makan juga nggak apa-apa. Mhm. Tapi itu apa? Cipat lebih suka yang kayak gitu apa gimana? Itu jadi kayak suatu yang kayak kenyamanan buat Cipat makin bisa lebih belajar atau justru kayak makin bikin apa ya? Jadi kayak men-encourage Cipat tuh Oh, jadi gimana eh, Ci? kan kadang sih gue seneng ya kayak gini karena kayak lebih santai gitu. Tapi kadang-kadang bosan juga sih nggak ada teman beneran gitu. Semuanya teman bohongan di layar doang gitu. Jadi itu sih yang bikin gue kadang suka kayak capek kuliah gitu kayak liatin laptop doang terus kerja tugas kerkel liat laptop lagi gitu kan kayak nggak ada variasi hidup gitu. Oke, oke. Kalau dari Net gimana Net? Jujur gue lupa ya pertanyaannya apa, cuman gue paling nambah-nambahin dari Cipet. Kalau gue tuh orangnya, ini ya cara belajar gitu ya kalau dengerin dari dosen. Uh, gue tuh orangnya dengerin tapi ya gue harus ngulang lagi gitu loh. Jadi ya agak double sih kerjaannya. Cuman ya itu sih yang bisa, maksudnya kayak gue tuh emang bisa bener belajarnya tuh emang harus kayak gitu, nggak bisa cuma dengerin doang udah masuk otak gitu, nggak bisa. Tapi ya emang kalau Cipet bilang apa, lihat laptop doang ya emang sih sebenarnya sebel banget kayak ya online ini tuh ada enaknya dan ada nggak enaknya. Salah satu tuh nggak enaknya yang ngeliatin cuma layar laptop itu doang gitu kan, nggak ganti-ganti orangnya juga kayak ya itu tadi gue bilang kayak ada barrier lah kalau online ini. Apalagi ditambah gue tuh anaknya lumayan, ya gue bisa bilang sih gue tuh extrovert pol lah ya, gue tuh harus kayak sama orang gitu, gue baru kayak semangat gitu, gue ketemu orang gue suka banget gitu. Dan waktu itu gue suka kalau belajar kita tuh belajar bareng gitu, itu tuh lebih fun menurut gue dan gue lebih bisa belajar kalau kayak gitu sih. Karena oke, jadi lebih ke apa ya? Mungkin berarti kayaknya kalau misalnya dari gue perhatiin ya dari jawaban lu tuh positifnya offline tuh karena bisa online. Maksudnya positifnya online tuh karena lebih chill, belajar lebih santai, lebih bebas. Tapi di sisi lain tapi negatifnya karena nggak bisa apa ya, nggak bisa kurang mendukung suasana belajar gitu ya. Betul banget, gue tuh nggak bisa kayak gue tuh cuman sendiri tuh bosan banget rasanya. Tapi kalau ada orang tuh gue seneng banget kayak bisa ngobrol gitu kan. Kita ya nggak tahu sih, gue orangnya extrovert pol, gue jadi susah sih jelasinnya. Oke, oke. Wah, tuh guys, berarti si Nat nih belum pada tahu dia tuh orang extrovert banget. Jadi lu tuh suka bergaul gitu. Lu suka bergaul kan. Jadi mungkin kalau misalnya ada yang bosan nih UTS, ada yang bosan butuh teman ngobrol, boleh banget nih kita apa DM aja Cinet gitu. Pasti dia dibalas kok karena dia emang butuh teman ngobrol gitu. Dia kalau lagi capek dia ngobrol gitu. Kacau, Oke, kacau. oke. Langsung di-follow aja IG-nya. Oke, terus Song gimana, Song? Lu gimana? Wah, kalau gue sih jujur aja ya, sama online bener-bener nggak bisa. Udah muak banget, nggak bisa fokus. Banyak distractions-nya gitu. Jadi setiap buka laptop pengen tidur lagi, pengen kalau bisa sih pengen leave ya karena gimana ya? Kayak Cinet bilang itu nggak mendukung suasana eh, pelajaran gitu. Jadi kan biasa kalau lu di kelas tuh offline ya, lu bisa ngomong sama teman, lebih semangat lah, ada penyemangatnya gitu. Tapi kalau online tuh lu sendiri di kamar, bangun-bangun Iya. pagi-pagi, terus kadang apa sih kamar lu juga masih gelap kan. Nah jadi ya nggak mendukung lah menurut gue bener-bener nggak bisa perhatiin di kelas gitu. Oke. Berarti kurang lebih mirip-mirip ya sebenarnya. Rata-rata jawabannya tuh offline tuh online ya. Online tuh lebih bisa main lah istilahnya. Terus kalau misalnya maksudnya tapi jadi agak mengganggu berarti ya, kayak agak menghambat gitu susah untuk belajar gitu ya. Iya sih buat gue gitu. Oke. Oh, menurut gue gitu. Iya, iya. Nah, eh kira-kira nih lu pada udah bisa adapt gak sih? Ya, Kenapa? Bisa apa? adapt nggak? Adapt sama the situation. Adapt with the situation.
adapt maksudnya online gitu apa gimana dari offline ke online? Maksud gue kayak suasana sekarang kan kita masih belum tahu juga nih kayak depannya tuh offline tuh kayak gimana kapan gitu. Maksudnya kayak online gini, kalian tuh adapt-nya gimana? Adapt sama situasinya bisa biar performance-nya tuh kalau bisa tuh jangan turun gitu. Itu gimana cara kalian tuh menyelesaikan diri gitu? Wah, masih dari Wilkin apa ini? Natural selection. Wah, gila, bahasanya berat banget. Oke. Susah pertanyaannya. Coba Cipet tuh sebagai senior kita gimana tuh? Pertanyaan coba. Bagus. Kalau adapt mah semua orang itu nggak sih karena kayak emang terpaksa untuk ikutin online classes ya, jadi mau nggak mau kita adapt gitu. Tapi kalau misalnya untuk keep up our grades, sebenarnya online kan kita kayak lebih banyak waktu gitu kan sebenarnya. Jadi harusnya waktu untuk kita review pelajaran harus lebih banyak sih. Jadi mungkin kuncinya kesadaran diri. Pelajaran. Oke. Jadi lebih banyak. Jadi maksud Cipat tuh kita kalau online biar menjaga performance ya. Online tuh kita karena makin banyak waktu gitu. Jadi belajar gitu ya. Yeah. Belajar sendiri. Oke. Mau sama siapa gue? Pasangan. Apa? Gak ada pasangan. Apa? Nggak ada pasangan mau siapa nih? Ya ilah, Wesley. Kode itu, kode. Gimana gue? Udah, skip. Okay. Ya udah, Nat. Lu udah Nat, pertanyaannya gimana, Nat? Adapt ya? Gue tuh Iya, adapt sama online gitu. ya cari, kalau gue kan ya tadi balik lagi ya, gara-gara gue emang orang yang extrovert pol, gue harus cari ya kadang-kadang gue keluar lah, at least gue ketemu orang gitu kan. Ya emang misalnya ketemu bokap nyokap gitu kan, tapi kan nggak sama kayak ketemu temen ya. Emang lagi banyak covid gini, tahu gue. Cuman maksudnya kita ya kalau misalnya diem doang di rumah pasti juga stres kan, mendingan kayak keluar tetap pakai masker ya, stay safe aja gitu kan, ya banyak pakai hand sanitizer lah ya, at least gitu. Cuman ya gue sih paling ya supaya stay sane aja daripada gue di dalam rumah kayak bosan banget. Oke. Nah, jadi apa ya, mungkin itu buat hiburan lu gitu ya, hiburan lu keluar. Iya betul, itu sih nyari. Kalau lu gimana, Song? Lu biar bisa adapt sama online situation, biar performance lu nggak menurun, lu ngapain? Kalau gua sih mirip-mirip Cinat sih jujur ya, cari hiburan. Kalau bisa nongkrong kan, meskipun yang ya jangan diikutin ya, tapi ya sekali-sekali boleh lah ya, biar refreshing aja gitu. Karena nggak, kalau di rumah terus kan bisa bosen tuh, lama-lama bisa gila sih. Gue jamin nih kalau di rumah terus ada bisa bener-bener gila menurut gue ya. Jadi harus cari hiburan lah, get some fresh air itu menurut gue. Jadi sama kayak dari dapat apa sih cara gue. Dari Nixon nih, setiap kenalan akan diajak makan sate ke Senayan sama Song. Itu bener, Song? Aduh, gimana ya? Gimana dah? Jujur gue jarang sih makan ke sate Senayan. Gue juga nggak ngerti ini maksudnya apa. Mungkin Wesley bisa itu kali ya. Apa nih? Bisa bantu jelasin kali ya. Sate Senayan kenapa ini sate Senayan? Sate Senayan maksudnya apa nih? Setiap kenalan akan diajak. Kok gue nggak tahu kan, yang ditanya kalau lu, Song. Masalahnya gue juga nggak tahu nih. Gue jarang banget makan sate Senayan. Yaudah. Berarti apa? Jadi dari Song sama Net mirip-mirip. Yang penting apa ya? Maksudnya biar lu adapt tuh, biar performance lu itu berarti lu butuh hiburan gitu ya, butuh nongkrong, butuh apa, tapi jaga kesehatan. Kalau dari Cipa tadi, yang penting kita punya kesadaran diri, terus ya bisa bagi waktu lah ya, maksudnya punya diri untuk makin waktu belajar gitu. Oke, jadi sebenarnya apapun jawabannya itu semua kayak tergantung lu pada masing-masing, tapi yang paling penting nih, integritas lah ya. Kita ulangan, kalau bisa kerjain sendiri-sendiri, jangan nyontek gitu ya. Kerjain tugas kalau tugas individu, ya kerjain sendiri gitu ya, bener ya, setuju ya. Oke. Jadi karena sayang banget
kayak best of ini tuh nggak boleh lama-lama, jadi katanya cuman kayak sekitar 45 menit, tapi ya molor-molor dikit gak apa ya. Kita langsung aja kita tanya nih, sebenarnya ada nggak yang kalian syukurin setelah masuk BIS-Econ, atau kayak ada nggak sih yang kalian tuh merasa spesial? Mungkin kayak contoh dari dosennya tuh, kan dosennya udah spesial, aktor sama mantan menteri kan tuh gimana? Maksudnya yang bikin kalian merasa spesial jadi anak BIS-Econ gimana? Dari Cipat gimana? Aduh, spesial ya. Thank you ya, gue spesial ya. Enggak. Spesial lah, apa ya? Lumayan sih, spesial sih menurut gue, karena gue jujur ya, pertama kali pernah semester berapa gitu diajarin rektornya langsung, si Profesor Jisman. Terus kan gue kayak norak gitu kan, gue kayak bilang ke teman-teman gue di luar Prasmul, gue bilang, woi, gue diajarin rektor gitu-gitu. Kayak bener-bener suatu saat nggak ada yang percaya sama gue. Kayak mana mungkin diajarin sama rektor, bahkan apa-apa gue aja nggak percaya, woi. Terus Kayak bokap lu nggak percaya? Gak percaya, karena rektor kan kayak jujur aja tuh kayak tinggi banget pangkatnya, terus kayak ya gitu. Tapi ya karena itu sih gue merasa spesial diajarin dia, walaupun gue nggak ngerti. Dia pinter banget, gue nggak nyampe otaknya. Nggak apa, yang penting pengalamannya diajar sama rektor ya. Bisa pamer aja gitu, plus poin. Tapi waktu itu Cipat ketemu, kan itu kayak Cipat waktu ketemu Pak Jisman ngajak foto nggak, Ci? Jujur gue pengen sih, cuman kayak malu gitu. Oh, malu. Oh iya. Kayak Oke. kalau COVID gue pengen minta foto sebelum gue lulus, biar gue bisa taruh di CV gue kali ya. Ada. Emang sih, emang pengalaman diajar rektor tuh kayak walaupun nggak ngerti ya, tapi setidaknya denger suaranya aja, denger dia manggil nama lo aja tuh kayaknya bikin bangga gitu, Ci, ya kayaknya. Apa? Ya, maksudnya diajar rektor itu kayak, maksudnya kayak bisa interaksi langsung, itu kayak spesial buat Cipat. Gue pernah presentasi depan dia juga sih, jadi kayak tahu juga standar yang seorang rektor mau itu kayak gimana. Ini ada pertanyaan nih dari Bria.n Jonathan. Cipat, apa benar kalau gigi kita dicabut jadi metik? Itu siapa, sumpah gue? Nggak tahu. Nggak jelas ya? Oke. Ke Net. Gimana, Net? Yang bikin lu merasa spesial jadi anak BIS-Econ gimana? Atau kayak yang lu syukurin? Apa ya? Pelajaran yang enggak. Paling ini kali ya, temen-temennya ya, dosen, guest lecture paling enggak. Kayak menurut gue guest lecture-nya seru-seru sih. Terus lu benar-benar kayak bisa dapetin insight ya, to go on Cipat's kayak direction gitu ya. Kan kalau Cipat Prof. Jisman kan, kalau gue ya paling guest lecture sih, karena interesting, lu bisa denger first account gitu tentang insight mereka ya mereka bergerak di bidang apa gitu kan. Waktu itu kita pernah juga yang dari mining, dari Adaro, terus kayak fintech, banking gitu-gitu. Menurut gue itu seru sih, kayak lu benar-benar bisa belajar lah, lu tahu langsung dari pakarnya gitu. Bro, bentar. Ini ada dari Kak Gabriel Lianto. Wah, sayang banget. Ini pertanyaan ini tadi udah ditanyain, tapi jangan khawatir, Kak, karena ini direkam, nanti bakal masuk ke YouTube-nya Best Association. Jadi bisa cek aja nanti, mungkin besok atau besok kan kita bakal umumin. Video ini bakal rilis di channel YouTube BIS-Econ. Jadi kalau mau tahu dari awal, pengen tahu alasan kenapa Kak Latifnya itu pilih jurusan BIS-Econ, ntar ada di video itu. Oke? Apa nih? Oh gila, komennya banyak banget. Oke. Jadi Net guest lecture, tapi kan mungkin di Prasmul kan guest lecture tuh banyak ya. Maksudnya yang jadi spesial BIS-Econ gitu, yang menurut Net tuh berkesan banget kayak guest lecture yang kayaknya lu merasa kayak terhormat gitu bisa masuk dalam kelas guest lecture itu yang beda banget, itu apa? Oh, sama ini sih yang kemarin kayak seminggu ke 2 minggu yang lalu gitu sama Pak Indra Toyo. Itu seru banget karena langsung dari beliau MD apa direktur, ya pokoknya salah satu MD lah ya dari BRI. Menurut gue itu kayak keren banget sih, langsung kayak diajarin tentang fintech-nya BRI. Ya BRI kan BUMN, terus kayak salah satu bank terbesar di Indonesia gitu kan. Langsung diajarin sama beliau, kayak seru banget sih. Oke, berarti gitu guys. Jadi kalau masuk BIS-Econ ntar bakal ada kesempatan buat diajar langsung sama yang apa tadi Pak Indra Utoyo ya dari BRI gitu.
Oke. Nah, sekarang lu gimana, Song? Lu gimana? Kalau kalau gue sih beda banget ya jawaban gue sama Ya, Cipa sama emang. Kinat ya. Hal yang gue paling syukurin dari Nah, emang apa? emang emang gue tahu mungkin jawaban lu bakal beda, makanya emang gue setiain save the best for the last gitu ya, emang. Gimana, Song? Gimana? Oh gitu. Oke. Jadi hal yang paling gue syukurin itu bisa kenal sama kating-kating yang ramah, yang asik nih. Contoh kayak ke Wah, Wesley and Friends. Gue shout out dikit ya nih. Wesley, Vincent Pratama, William Gabriel, Ferdi juga. Wah, asik banget tuh. Makanya gue syukur banget bisa kenalan sama mereka nih. Nih, makanya ini salah satu alasan kenapa gue gak nyesel pas bisa kenal-kenal kating yang asik, yang seru lah, yang keren abis, bisa oke, bilang. Kamsahamnida. Thank you. Thank you buat pujiannya. Oke, berarti kita sebenarnya udah apa ya? Udah mencapai di ujung best talks ya. Udah kayak pertanyaan-pertanyaan yang udah dikumpulin itu udah kejawab semua. Nah, sekarang nih waktunya kita mau pengen interaksi langsung sama penonton yang dari tadi tuh udah setia nonton kita dari awal nih. Kita pengen tahu. Mungkin dari kalian apa ya? Kasih like-nya dulu dong yang banyak buat kayak Cipat nih. Kasih Cipat kan gue pengen tahu nih. Wah, gila. Oh, gila. Like-nya udah kasih like, atau komen. Atau ada pertanyaan-pertanyaan gitu buat itu langsung tanya aja. Kalau Kak Patricia asik gak? Wah, gimana nih? Aduh. Wah, Ini pertama kali gue belum pernah ketemu sih ya secara in real life ya, jadi masih kurang tahu. Tapi dari live ini gue bisa lihat nih, wah Cipat juga asik diajak ngobrol Makasih gitu. ya, makasih ya Song Joonggi. Ini Song, ada pertanyaan buat lu Song. Kok Song, apa bener orang Batak nikah sama orang Bogor, anaknya Batagor? Iya benar-benar ya, terserah dia lah. Jadi menurut lo Pak? Oke. Ada apa lagi ya? Nih gue scrolling ya pertanyaan-pertanyaan. Ayo ada yang mau nanya lagi dong, yang nanya langsung dibaca ini. Apa nih? Mau tanya, Ci, aku ambil account atau enggak banyak? Wah, Rivaldo Tama nih pertanyaannya spesifik dong ke siapa nih? Gila, anak Exeter wah itu, Rivaldo. Mantap, Koko. Dari UK. Dari UK, wah gila. Terus dia nanya nih, mau dijawab nggak? Kalau nggak dijawab, mau dijawab apa nggak nih? Punya. Lu jawab. Hah? Mau dijawab nggak, Ci? Nggak banyak hafalannya, nggak. Masuk account banyak hafalannya atau enggak? Gimana tuh? Kok gue jadi yang nge-host? Iya, ini ditanya ke Cipat. Oh, kalau accounts ya lumayan lah, beberapa terms harus dihafalin. Tapi kan banyak kan konsep ya, harusnya kita ngertiin gitu. Jadi lebih gampang. Wih, gitu. Dosen Terus paling... ini, iya, apa? Dosen paling favorit? Dosen paling favorit gimana? Gimana, Net? Dosen paling favorit lo apa? Dosen yang paling favorit sama yang paling favorit. Jangan. Paling favorit aja. Ini nggak ada dosen kan yang nonton. Ini sih kalau dosen favorit tuh gue yakin semua angkatan bis Econ tuh setuju sama gue kali ini. Dosen favorit gue itu Pak Madison Ginting. Wow! Iya kan? Tuh, betul juga. Pak Madison Ginting itu baik banget. Ya bukan berarti dosen-dosen lain jahat ya atau kurang baik, tapi Pak Madison itu gue ngerti sih, kayak dia ngajarin apa gue ngerti. Dan gue dikasih nilainya paling bagus kalau sama Pak Madison gitu. Jadi... Apa mungkin kayak karakteristik yang bikin lu merasa Pak Madison tuh dosen terbaik apa? Baik sih. Oh gini, kalau gue tuh orangnya lebih respon sama dosen yang ngajarinnya tuh bukan bener ya, gimana ya, dosen yang ngajarinnya itu menurut gue kepake nantinya semua ya, tapi tetap aja sesuai definisi dosen favorit itu ya, semua dosen jadi favorit gue karena benar-benar semua yang diajarin tuh dari semester 1 lah ya sampai semester 4 tuh benar-benar kepake gitu. Tapi kalau Pak Madison Ginting tuh karakteristik apa ya, dia tuh nggak marah-marah gitu loh orangnya, dan dia tuh nggak keras, dia ngajarinnya ya benar-benar sesuai tempo yang gue biasa diajarin sama orang, dan
nggak tahu something just click gitu loh, kayak dia ngajarin apa ya gue masuk gitu ke otak. Jadi ya I don't know Oke. how to explain it ya. Cara ngajarnya enak aja ya gitu menurut lu ya. Iya. Oke, Song, buat lu, tadi ada yang nanya, katanya cutting favorit siapa? Ada yang nanya tuh. Waduh, cutting favorit nih. Secara apa dulu nih? Ya favorit lo aja gitu ya. Kayak idaman lah. Ya, gila. Favorit ya. Ayo Song, ini kesempatan lu Song. Aduh. Aduh. Susah nih pilihnya ya. Karena banyak sih cutting-cutting yang gue suka gitu. Yang gue anggap asik gitu. Tapi kalau menurut gue favorit ya, kayak sih ini kakak moderator nih, Wesley Santoso. Favorit gue. Jangan, aduh, jangan selain gua ada, selain yang ada di 3 orang ini. Jadi kita sekalian pengen memperkenalkan. Aduh, Jadi kita sekalian pengen memperkenalkan tuh anak Biseko tuh siapa-siapa aja gitu kan. Yang berempat ini kan orang-orang udah tahu kan, udah nonton kan. Maksud gue yang di luar dari berempat ini, yang apa ya, yang favorit lu siapa? Cutting ya, cutting. Aduh, Ini ada yang komen siapa juga ya? nih, cuttingnya cewek kalau bisa. Oke, apa tuh? Waduh, kalau cewek. Cutting cewek. Kalau cewek sih gue kenalnya cuma satu ya cutting. Apa tuh? Dua deng, Selain yang dua. ada di sini. Kak Fani sama Sanisnya ya. Dua doang. Kak Fani sama Kak Livia. Livia muncul. Jadi- Favorit. Iya. Favorit satu. Kalau favorit, kalau favorit karena gue nggak pernah ketemu Kak Fani in real life ya. Kan gue udah pernah ketemu Kak Livia in real life. Jadi answer gue harusnya otomatis ke Kak Livia. Favorit. Gitu ya. Jadi cutting favorit lu Livia. Livia. Iya. Oh. Dikasih love lagi. Canda. Tuh, Liv. Gimana Liv? Respon lu katanya cutting favoritnya Song tuh lu Liv, terus dikasih love lagi. Gila. Apalagi ya kita cari tahu. Oke, Net ada yang nanya juga Net. Katanya anak Biseko yang paling ganteng siapa? Ada yang nanya. Astaga. Siapa ya? Gak tahu, lu harus kayak kasih gue absen dulu, nanti gue cari-cari satu-satu. Enggak, yang muncul di kepala lu aja, yang muncul di pikiran lu. Lu mau banget ya Wes disebut. Livia aja, Livia gimana kalau? Gue nggak butuh pengakuan, Aduh, gue nggak tahu gue. Coba apa mungkin netizen bisa bantu siapa yang paling ganteng? Oke. Nanti kalau misalnya apa sih? Michi katanya Michi paling ganteng. Michi cewek Wes. Mungkin menurut dia. Oh, Gimana nih Michelle? Nggak tahu Michi siapa tuh maksudnya tuh? Siapa nih Michi? Mungkin Bang. menurut siapa nih? Belajar nih. Jonathan ya mungkin. Apa sih? Oh, nggak jelas. Oke. Yaudah kita skip ke pertanyaan yang lain ya. Mungkin kita sediain kayak ya berapa? 2 apa 3 pertanyaan lagi nih. Kira-kira. Karena ini udah jam 8, mungkin kayak yang lain udah pada pengen sibuk untuk UTS. Yaudah, gua kasih 3 pertanyaan lagi, 3 pertanyaan terakhir. Kalau nggak ada yang komen, mungkin bisa langsung tutup. Ada yang mau tanya lagi? Ada yang mau komen lagi nggak? Bisa. Yang tanya langsung komen aja nih. Gue lagi nggak kepengen nge-scroll nih. Langsung tanya aja. Kalau udah disebutin langsung aja, ada nggak? Bahagia nggak masuk di Sekon? Tuh, mau dijawab nggak nih? Mau dijawab pas skip? Bahagia nggak masuk? Jawab dong. Dari jawab Livia, dong. apa gimana Sang? Bahagia nggak? Tadi sebenarnya Bahagia banget. kenapa? Oh, karena ya orang-orangnya seru lah, bisa Ya, dibilang. seru. Ya gitu. Tuh. Ini Bria Jonathan, Kasong mau tanya dong, pernah suka sama anak Bisekon nggak? Waduh. Ini jawaban agak personal ya. Tapi demi best talk sih ya. Ya udah deh, gue buka-buka Oke. deh. Demi Spill, best talk. spill. Jadi ini awal-awal semester 1 nih ya, awal-awal ya. Gue sempet nih bukan suka sih, sempet pengen coba incar gitu. Ya bisa dibilang suka lah. Tapi lama-lama gue sadar, waduh, pekerjaan di Bisekon agak sibuk juga nih. Jadi gue kayak, ya udahlah,
mending pentingin kuliah dulu, ceweknya antar aja gitu. Jadi gitu, pernah, tapi ya kuliah first Tapi guys. gimana soalnya kan kuliah itu kan pakai otak kan. Kalau ngejar cewek kan pakai hati gitu. Jadi kan beda gitu. Otak sama hati kan harusnya bisa dong. Oh, enggak dong. Kalau cari cewek kan pakai hati sama otak juga. Kalau hatinya ada tapi otaknya nggak ada, sama aja bohong. Iya. Best food of the year. Siapa Chandra? Lu tahu apa nih? Tapi, Chandra, gue tahu apa? waduh, Wah, nggak tahu deh gue juga ya. ya udah. Ini ada pertanyaan lagi kan nih dari khususnya sahabat-sahabat di Sekon. Idaman lu sama. Ya udah, mungkin karena udah nggak ada pertanyaan ya, jadi mungkin kita tutup dengan ini dari Cipet. Ada nggak kayak closing statement supaya kita semua tuh yang lagi nonton tuh punya semangat lebih untuk UTS? Gimana? Aduh, gile. Ini gue motivasi diri sendiri ya. Gini. Ini motivasi buat orang yang nonton, Iya, oke. Apa ya, motivasi gue. Tips gue, mulai aja. Kalau nggak selesai-selesai. Mulai aja kalau nggak selesai. Oke. Itu dari Cipet. Sekarang dari mana nih? Nat, gimana? Kata-kata. Hati-hati ya buat UTS besok atau ya karena besok Senin lah ya. Take it easy aja, enjoy aja, jangan di-stressin. Kalau lu makin stres, makin gak selesai-selesai dan makin berat rasanya. Gitu. Jadi semangat yang mau UTS semangat. Ya gue juga ya semangat. Ya, semangat. Nah, dari Song nih, karena tadi lu udah buka-bukaan, jadi mungkin pertanyaan lu 2 Song. Jadi yang pertama motivasi buat lu semua tuh biar buat yang nonton nih punya motivasi lebih untuk UTS, sama buat orang yang tadi lu sebutin ya, kata yang lu sebutin tadi, gimana supaya lu mau motivasi dia khususnya supaya dia tuh UTS-nya lebih bersemangat. Aduh, berat juga ya. Tapi kalau buat ya para penonton hari ini ya, buat UTS besok, ya santai aja, chill aja. Pasti meskipun ya bakal susah, tapi bisa dilewatin lah. Ingat doa sama usaha. Oke, guys. Doa guys. usaha. Kata Song. Oke. Nah, sekarang nih buat orang yang spesial, gimana Song? Yang tadi cutting favorit gue itu. Biar dia bisa semangat gitu. Gimana kata-kata lu gimana? Lu punya kata-kata atau lu punya sesuatu buat dia gitu gimana? Aduh. Ya gue bisa ngomong, gue cuma bisa ngomong, udah fighting lah, bisa semangat tes ya. Oke deh. Ya udah, kalau gitu karena ini juga kita udah lumayan ngobrol juga ya, terus kayak dari kalian juga kayaknya pertanyaannya udah nggak ada pertanyaan, jadi kalau gitu ya kayak mungkin kita sampai di sini dulu, tapi jangan khawatir karena mungkin buat yang nonton nggak full, gue ingetin lagi, kita bisa nonton nanti di channel YouTube-nya Business Economics di Best Association di YouTube-nya. Dan buat kalian yang belum tahu juga, jadi Best Association itu bakal ngadain acara-acara kayak gini Best of setiap 3 bulan ya. Jadi 3 bulan ntar bakal diumumin juga di IG. Jadi mungkin yang belum follow Best Association boleh langsung follow, yang belum follow Cipet boleh langsung follow, boleh yang belum follow Song bisa langsung follow, belum follow Nat langsung follow. Jadi ya biar kita bisa keep in touch terus. Oke, kalau gitu ya udah bye bye. Woi, pantun lu mana? Mana katanya pantun? Oh iya, pantunnya Wes. Pergi dulu, Wes pantun. Aduh jangan. Lu udah lupet. Pantun lupet. Acara Best Talk kita pada hari ini kita tutup dengan pantun. Ikan hiu makan tomat. Everyone, good night. Bye, good night.